Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tentang networking model. Nah, pada presentasi ini, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan networking model, yang kedua ada before, phase, after networking model, yang ketiga ada pengenalan OSI layer, yang keempat ada pengenalan TCP/IP, yang kelima ada TCP/IP application layer, yang keenam ada TCP/IP transport layer, yang ketujuh ada TCP/IP network layer, yang kedelapan ada TCP/IP data link dan fisikal, yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada pengenalan networking model. Networking model adalah kerangka kerja konseptual atau referensi standar yang digunakan untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer ke dalam beberapa lapisan atau layer. Nah, di sini ada before, phase, after networking model. Nah, ini ada gambar sebelum dan sesudah ada model standar. Nah, ini gambar sebelum ada model standar. Di sini semua proses berjalan acak dan saling terhubung tanpa aturan jelas, sulit dipahami, dikelola, dan diterapkan. Sedangkan di sini sesudah ada model standar seperti OSI, dibagi menjadi lapisan-lapisan teratur seperti di sini udah application, presentation, system, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini sudah dibagi menjadi bagian software dan hardware. Intinya, model standar membuat jaringan menjadi rapi, mudah dipahami, dan mudah dirawat dibandingkan cara yang tidak teratur. Nah, selanjutnya di sini ada networking model. Itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, maksudnya tuh model TCP/IP itu digunakan secara nyata di dunia saat ini, lebih sederhana dan tidak terlalu kaku dibandingkan model OSI. Sedangkan OSI ini lebih rumit dan terperinci, sering dipakai untuk belajar dan pendidikan agar lebih mudah dipahami konsepnya. Intinya, TCP/IP ini untuk dipakai sehari-hari, sedangkan OSI itu untuk dipelajari. Nah, di sini selanjutnya ada OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (OSI) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, selanjutnya di sini ada TCP/IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menghubungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama ada memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua ada paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga ada paket berhasil dikirim ke tujuan.
Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, selanjutnya di sini ada gambar cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, di sini itu pengirim memecah data menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket data. Lalu paket-paket ini dikirim dan melewati router, beberapa router yang berfungsi sebagai penunjuk jalan. Lalu router akan meneruskan paket ke arah yang benar sampai ke tujuan. Terus akhirnya semua paket sampai di penerima dan disusun kembali menjadi data yang utuh. Intinya data dikirim dalam potongan kecil melewati banyak router ini, lalu sampai dan disusun kembali di tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada struktur OSI PS TCP/IP model. Nah, di sini model OSI terbagi menjadi 7 lapisan yang sangat detail dan terpisah. Model TCP/IP lebih sederhana, menggabungkan beberapa lapisan OSI menjadi 4 lapisan utama. Lapisan 5-7 OSI digabung jadi application. Lapisan 4 tetap menjadi transport. Lapisan ketiga jadi internet atau network. Nah, lapisan 1-2 itu digabung jadi link atau dibagi jadi data link atau physical. Nah, intinya itu OSI lebih rinci ada 7 lapisan, sedangkan TCP/IP lebih ringkas ada 4 lapisan dan lebih sering dipakai di dunia nyata. Nah, selanjutnya di sini ada struktur TCP/IP model. Nah, application layer atau lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya di sini ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, maksudnya tuh fungsi ini menjadi jabatan agar aplikasi atau software bisa berkomunikasi lewat jaringan. Contoh protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Intinya lapisan ini yang berhubungan langsung dengan pengguna dan aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada TCP/IP application layer. Di sini ada contoh gambarnya. Di tahap pertama di sini ada user mengetikkan alamat website atau URL. Yang kedua di sini ada browser mengirimkan permintaan atau HTTP request ke server. Nah, tahap ketiga itu ada web server menerima permintaan dan mengirimkan balasan berisi data halaman atau HTTP respon. Nah, tahap yang terakhir, yang keempat itu browser, menerima data dan menampilkannya menjadi halaman web atau web page yang bisa dilihat user. Intinya, user ini minta browser kirim pesan ke server, lalu server balas ke browser untuk tujuan hasilnya, untuk menunjukkan hasilnya. Nah, selanjutnya di sini ada struktur TCP/IP model. TCP Transformation Control Protocol. Yang kedua ini ada TCP menggunakan koneksi. Yang kedua data dikirim secara berurutan. Yang keempat mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan
Yang kelima, negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu selanjutnya ada struktur TCP/IP model. Yang pertama ada UDP atau User Datagram Protocol. Yang kedua tidak berbasis koneksi. Yang ketiga, tanda pengenal atau nomor urut. Yang keempat, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Yang terakhir, positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Selanjutnya di sini ada fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama. Nah, yang pertama di sini ada menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, selanjutnya di sini ada TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Oke, di sini ada contoh gambar. Pada gambar ini kita bisa melihat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari beberapa router, switch, PC, printer, dan wireless router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan lokasi, dan laptop sebagai perangkat pengguna. Wireless router menyediakan koneksi jaringan secara nirkabel. Router pada network layer membaca alamat IP tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket tersebut ke jaringan tujuan. Pada gambar terlihat beberapa router yang saling terhubung. Jalur berwarna merah menunjukkan route yang dilewati paket data ketika berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalnya sebuah PC di jaringan 12.20.1.1 ingin mengirimkan data ke PC di jaringan 21.10.20.20. PC mengirimkan paket ke gateway atau router membaca IP tujuan. Paket diteruskan melalui beberapa router lainnya sesuai tabel routing. Setelah sampai di jaringan tujuan, paket dikirimkan ke PC tujuan melalui switch. Jadi dapat disimpulkan bahwa network layer ini bertanggung jawab atas pengalaman IP, sehingga perangkat dari berbagai jaringan perangkat dari berbagai jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui router.
Jadi intinya network layer ini bertugas mengatur alamat IP dan perutean sehingga perangkat di jaringan yang jauh pun bisa saling terhubung dan berbicara satu sama lain. Lalu selanjutnya di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection machines hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah match address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu ini selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer, pengirim terjadi proses pemecah paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar ya. Gambar ini menunjukkan proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Nah, di sini itu data dipecah menjadi bagian-bagian kecil, seperti application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, lalu di sini dilakukan encapsulation atau pembungkusan saat turun dari lapisan application sampai physical layer. Lalu paket dikirim melewati jaringan. Lalu diterima, lalu melakukan decapsulation atau pembukaan bungkusan saat naik dari lapisan fisikal ke application layer ini. Potongan-potongan data digabung kembali menjadi utuh. Intinya, data dibungkus saat dikirim, lalu dibuka dan disusun kembali saat diterima. Lalu di sini ada contoh gambar lagi. Gambar ini menunjukkan bagaimana data dibungkus saat dikirim dan dibuka saat diterima. Di sini sender mulai dari data mentah, lalu ditambah header TPC untuk transport, lalu ditambah header IP untuk alamat dan rute, lalu ditambah header dan footer data link untuk pengiriman fisik. Jadi satu paket lengkap siap dikirim. Lalu di sini ada receiver, prosesnya itu terbalik. Lapisan-lapisannya tersebut dibuka satu persatu, mulai dari data link, lalu IP, lalu TPC. Akhirnya tinggal data asli yang tersisa. Intinya tuh setiap lapisan menambahkan label atau informasi sendiri saat dikirim, lalu label tersebut dilepas satu persatu saat sampai di tujuan. Nah, yang terakhir di sini ada nama pesan pada TCP/IP. Nah, gambar ini itu menjelaskan nama-nama data saat melewati setiap lapisan. Nah, yang pertama itu ada
segmen. Segmen itu saat di lapisan transport atau dibungkus header TPC. Yang kedua ini ada paket ya. Paket itu saat di lapisan network atau dibungkus header IP. Lalu yang ketiga itu frame. Frame itu di saat lapisan data link atau dibungkus header LH dan footer LT. Intinya, sama data yang sama ini namanya berubah-ubah tergantung di lapisan mana dia berada. Sekian dari video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.